Di tengah dunia yang terus berkembang, kita kaum muda dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Selamat datang di video katekese Teologi Pastoral Kaum Muda. Di sini kita akan belajar bertumbuh dan mencari dan mengerti arti dan makna iman dan hidup kita. Nah, teman-teman, pendekatan pastoral kaum muda dilakukan dengan banyak cara. Dan saya sendiri menyebutnya sebagai 4P. Yang pertama itu present, yang kedua proclamation, yang ketiga praktik, dan yang terakhir partnership. Nah, yang pertama itu adalah present, kehadiran. Pendampingan pastoral kaum muda dilakukan dengan cara terlibat, mendengarkan umat, dan juga bersama-sama berjalan dengan mereka. Dan yang kedua yaitu proclamation atau pewartaan. Iman tentunya diwartakan dengan katekese yang hidup dan juga tentunya relevan. Dan yang ketiga yaitu praktik. Kaum muda tentunya mewartakan iman itu melalui tindakan yang nyata seperti berdoa bersama, melayani, dan juga bersama-sama terlibat dalam hidup gereja. Dan yang terakhir yaitu partnership, yaitu kemitraan. Kaum muda tentunya bukan hanya sekedar peserta di dalam gereja, tetapi juga sebagai mitra di dalam kehidupan gereja. Pastoral kaum muda adalah pelayanan gereja yang secara khusus berfokus pada pendampingan, pembinaan iman, dan pengembangan spiritualitas kaum muda. Pelayanan ini bukan sekedar kegiatan tambahan paroki, tetapi bagian penting dari gereja. Artinya, gereja hadir untuk membantu kaum muda mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan menemukan arah hidupnya. Dengan demikian, kaum muda tidak hanya menjadi penerus gereja di masa depan, tetapi juga pelaku aktif pada gereja masa kini. Secara teologis, pastoral kaum muda memiliki dasar teologis yang kuat dalam kitab suci. Dalam kitab suci kita bisa melihat banyak sekali tokoh muda yang dipanggil oleh Allah untuk melayani. Kita bisa melihat dari pribadi tokoh Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Yeremia berkata bahwa dia masih muda dan masih perlu lagi belajar, tapi karena dorongan dari Tuhan dia mau melakukannya. Kita bisa melihat dari pribadi Timotius yang dibimbing oleh Paulus. Paulus berkata kepada Timotius, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Dalam artian apa? Bahwa kaum muda juga bisa menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan. Kita bisa melihat dari pribadi tokoh Daniel yang tetap teguh dalam teladan dan integritas meskipun dia hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung dia dalam melakukan itu. Dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa kaum muda juga bisa menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan. Kaum muda bukan hanya dibina dan dibimbing, tetapi juga bisa diutus. Adapun yang meliputi dasar teologisnya, pertama yaitu identitas dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa siapapun yang hidup dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Dalam artian bahwa kaum muda tidak menemukan identitasnya dari dunia, tapi melalui relasi dengan Allah. Yang kedua adalah panggilan dan misi. Dalam dokumen gereja Konsili Vatikan II, Christus Vivit dikatakan bahwa menekankan bahwa kaum muda harus membawa perubahan dan menjadi terang. Kaum muda bukan hanya dibina, tetapi juga diutus. Yang ketiga adalah komunitas iman, bahwa dalam kisah para rasul 2 yang 42 dikatakan bahwa para jemaat hidup melalui persekutuan, doa, dan pengajaran. Iman tidak dapat hidup secara individual tetapi secara komunitas. Yang keempat adalah transformasi hidup. Iman yang sejati harus diwujudkan melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada bagian ini kita membahas tentang karakteristik kaum muda. Untuk memahami pastoral kaum muda, kita perlu memahami siapa kaum muda itu. Secara psikologis, kaum muda sedang mencari identitas, penerimaan diri, rasa idealisme tinggi, dan ingin mandiri. Secara sosiologis, kaum muda hidup dengan globalisasi digital, pluralisme nilai, perubahan keluarga, tekanan akademik, dan karir. Oleh karena itu, pelayanan kaum muda hidup dalam realitas, bukan hanya sekedar teori. Baik teman-teman, strategi program dalam praktiknya pastoral kaum muda dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu kelompok sebaya saling mendukung, mentoring pribadi,
pendampingan lebih dekat, keterlibatan liturgi, ikut ambil bagian dari gereja, aksi sosial, iman diwujudkan dalam kasih. Selain itu, program meliputi katekese, retret, rekoleksi, pelayanan sosial, pendampingan pribadi. Semua ini bertujuan agar iman tidak hanya dipahami, tetapi dihidupi. Baik saudara-saudara yang terkasih, kaum muda saat ini menghadapi banyak tantangan. Yang pertama adalah sekularisasi. Yang kedua adalah krisis identitas. Yang ketiga adalah alisensi sosial. Namun, di balik banyaknya tantangan, ada peluang, yaitu teknologi digital menjadi sarana pewartaan, semangat solidaritas, kreativitas kaum muda. Yang ketiga, jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, gereja hadir untuk menghadirkan pelayanan yang relevan dan kontekstual. Di bagian ketujuh ini yaitu komunitas dan peran pendamping. Komunitas menjadi tempat penting bagi pertumbuhnya iman kaum muda, di mana komunitas itu harus menjadi tempat bertumbuh, wadah ekspresi, ruang aman, dan sarana misi. Selain itu juga, di dalam komunitas, peran pendamping itu sangat penting, yang dimana itu sebagai teladan hidup, pendengar aktif, fasilitator pertumbuhan, dan pembimbing spiritual. Dengan demikian, kaum muda dapat berkembang secara iman, pribadi, dan sosial. Baik saudara-saudara yang terkasih, dari seluruh pembahasan ini kita belajar bahwa pastoral bukan hanya program, tetapi proses pendampingan iman yang berakar pada Kristus dan menjawab realitas hidup kaum muda melalui pendekatan yang hidup dan dialogis, dan dalam tindakan nyata di dalam tantangan zaman dan dalam komunitas yang saling mendukung. Karena apa? Karena kita adalah